Terima kasih sebenarnya banyak ilmu hari ini ya walaupun dari hal kecil tapi itu ilmu yang sangat didapatkan. Satu lagi tadi mungkin Indonesia Raya ya. Indonesia Raya sukses belum itu tadi? Belum. Nah, kenapa? Kira-kira remaja selain itu apa? Kira-kira? Nah, Indonesia fungsinya untuk apa? Memimpin, ya, memimpin waktu itu biar nada dan sebagainya, iramanya tetap. Siap. Terima kasih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Siti Mariam SPD MPD selaku Korwil Bidikcam Kecamatan Sepuran. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SD Negeri Marangsari. Pertama-tama marilah kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam mau kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yang kanan. Mohon izin pada kesempatan kali ini sebelum saya mengawali presentasi saya OKKS ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya Bu Siti Mariam dan Bapak Ibu semuanya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ruangan ataupun pelisian di link atau membantu saya merevisi slide dan lain sebagainya. Terima kasih sekali, semoga menjadi ladang ibadah untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini di observasi kinerja kepala sekolah saya memilih RHK memandu perencanaan pembelajaran. Tapi sebelumnya mohon izin Bu Mariam mundut walau kalian salam Bu sugeng rawuh Bu Mariam. Nggih. Oke. Tapi kan saya tanya Bu Mariam Bu iki lho mboten Bu. Kalian soho ya. Maksudnya biar tingginya pas Bu. Ya, terima kasih Bu Mariam. Di present lagi Pak Farid. Yang ini di present saja. Di present. Ya, present. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, saya memilih RHK untuk observasi kinerja ini adalah memandu perencanaan pembelajaran. Lanjut Pak Farid. Bapak Ibu, ini selain ucapan selamat datang tadi dengan berkeliling ruangan dan obrolan yang sangat bermanfaat, ini yang tadi Bu Mariam sampaikan ya Rahman, logonya seperti itu. Ya, yang kemarin. Yang tengah Bu, kalau yang kiri kan logo kita SD Marangsari. Atau yang sebelah kanan ini Pak Marin. Bapak Ibu semuanya, kira-kira bunyinya apa ini Pak Haji? Buyurkan. Iya, pinter. Tepuk tangan ya. Ya. Yang bawah, ini tinggal yang bawah. Saburan Rahman. Keren, tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini kita buat dari hati kami, artinya kita siapkan dengan semaksimal mungkin, sederhana tapi harapannya sangat bermanfaat. Mungkin ada yang ingin mengkoreksi sebelum saya lanjutkan. Barangkali Bapak Ibu yang ingin belajar aksara Jawa. Kuliah. Mungkin dari Bu Mariam mau mengoreksi sesuatu di balik slide ini. Kalau
Oh, Itu sudah selesai acara. belum Bu. Masih ya Bu ya, aman ya Bu ya. Keren tidak Bu gambarnya Bu? Ya, mantap. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, saya lebih baik diberi masukan sebanyak-banyaknya dari tampilan ini. Logo Marongsari itu yang buat siapa? Pak Haji Aram. Sudah ada filosofinya ya? Sudah ada, Mas. Mau ditampilkan Pak Bu? Tadi sudah di sana ada Bu, sudah kita siapkan. Keren Pak Bu. Seperti yang saya bilang tadi Bu Maria. Ada lagi? Barangkali ada yang bisa menemukan sesuatu. Saya kan juga belajar nulis aksara aja Bu. Wes, ya wes yo, Pak Bu ini Bu. Oke, Bu izin Bu Maria, izin 1 menit ya Bu, izin 1 menit ya. Monggo siapa yang bisa menemukan sesuatu yang salah di sini? Di ini. Ada yang tanya nggak siapa yang membuat Saffron Rahman itu? Ya, ya pasti Bu Maria. Yang besar itu yang buat tulisan itu. Oh yang logo ini, simpel ya Bu, tapi sesuatu ya Bu sebetulnya. Monggo Bapak Ibu, Bu Maria coba boleh. Sudah cukup? Ya, sebenarnya ada satu kesalahan yang saya sengajakan, tapi tidak ketemu. Ini. Ya. Dari hati ke hati barangkali. Oke, malam. Berarti sip di sini ya. Saya mau baca Iya. Itu nggak ada kok. Kita jadi guru harus yang seperti itu. Iya. Nggak Ya betul Pak. Lebih berani ya Pak. Besok menemui saya di sebelah sana. Pak Karet, kita mau di slide ini terus? Oke, Pak Karet. Ya saya lanjutkan Bapak Ibu, ini ada kakak saya, yaitu tadi memandu perencanaan pembelajaran, upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis kata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun target perilakunya adalah kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Next, Pak Farid. Ini latar belakangnya Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa. Yes, sesuai. ada sesuatu yang Berarti sangat jeli sekali. ada hilang. Ya, wah semuanya saya tampilkan Bu Maria. Nggak apa-apa, itu kan seperti itu bisa untuk siswa kan kayak gitu. Itu memang sengaja. Apa yang bilang ya? Itu kita sebagai guru tetap harus memilih orang masih jenenge apa nasi sudah jadi bubur. Iya. Karena bubur itu bisa jadi menu yang enak. Gitu. Terima kasih Bu. Intinya setiap visualisasi insya Allah ya ada Bapak Ibu guru semuanya. Oke. Sebentar Pak Farid, latar belakang dari kenapa saya memilih RHK ini adalah yang pertama optimalisasi. Kata kuncinya optimalisasi seperti yang selalu dibilang Bu Maryam mengenai kegiatan belajar mengajar itu dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah metode teknik mengajar. Di sini teknik mengajar itu bisa jadi kepada metode yang diterapkan. Artinya itu sangat mempengaruhi apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu dengan metode yang Bapak Ibu pilih, dengan teknik yang Bapak Ibu pilih itu sangat mempengaruhi hasil atau kegiatan proses belajar mengajarnya terutama. Kemudian yang kedua, interaksi pembelajaran, interaksi Bapak Ibu. Jadi setiap Bapak Ibu berinteraksi setiap hari dengan anak-anak itu yang harus aktif dan antara siswa dan guru. Artinya tidak hanya komunikasinya satu arah. Oke, misalkan kita hanya dengan papan tulis saja tanpa memperhatikan anak-anak, itu artinya interaksi pembelajaran yang aktif itu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu cuma nuwun sewu anak-anak dicatat di sini tanpa memperhatikan anak-anak sedang apa atau guyon dan lain sebagainya, itu termasuk harus ditingkatkan untuk interaksi pembelajarannya. Jadi tidak hanya komunikasi satu arah tapi multi arah. Oke. Yang selanjutnya pengelolaan kelas. Ini penting sekali. Pengelolaan kelas merupakan salah satu komponen yang mendukung keberhasilan pembelajaran. Pengelolaan kelas, kata kuncinya adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu tidak hanya settingan tempat duduk. Itu salah satunya.
Settingan tempat duduk itu contohnya mau dibuat berpasangan, mau dibuat kelompok, mau formasinya dibuat angka bentuk U, atau apapun itu, yang penting divariasikan. Itu juga sangat mendukung keberhasilan pembelajaran. Itu baru dilihat menurut saya dari penataan setting tempat duduk. Belum lagi untuk hal yang lain. Itu seperti penataan ini, ruang kelas dengan hasil karya anak terutama. Di sini sudah Bu Maria, Bang Ijin tadi juga sudah menurut saya sudah tamasya di kelas-kelas. Itu Bapak Ibu sudah mulai dan sudah menerapkan Bu Maria. Artinya kelas ini didesain oleh Bapak Ibu sedemikian rupa, terutama hasil karya anak ditata dengan rapi, dibuat seperti sudut kaca ataupun hiasan-hiasan yang menarik siswa, sehingga anak itu bisa nyaman di kelas. Dan tentu saja kalau sudah nyaman kan otomatis kegiatan belajarnya bisa optimal. Untuk yang selanjutnya, peran guru di dalam kelas itu meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi. Ini sudah Bapak Ibu sudah ketahui bersama. Jadi kita itu tidak hanya membuat perencanaan mengajar saja, merencanakan dengan membuat modul ajar, sampai harus nanti mengevaluasi peserta didik. Itu Bapak Ibu latar belakangnya. Lanjut Pak. Yang selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas merupakan segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Kata kuncinya pada keterampilan mengelola kelas dan suasana yang efektif dan menyenangkan. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah memiliki bagaimana terampil untuk mengelola kelas masing-masing. Seperti yang di awal tadi, latar belakang yang sebelumnya itu sudah saya sampaikan. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah dalam mengoptimalkan lagi pelaksanaan pembelajaran. Guru masih mengalami berbagai masalah dalam pengelolaan kelas dan akan berdampak. Jadi ada beberapa guru yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan kelas. Nah, itu pasti nanti juga akan berdampak pada aktivitas belajar siswa. Makanya alhamdulillah tadi Bu Maria sudah tamasya kelas dan sharing kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Itu membentuk salah satu kolaborasi lah dengan beliau. Terus harapannya kan nanti ada tindak lanjut, walaupun dari obrolan kecil itu nanti harapannya ada tindak lanjut. Oh begitu. Dan tidak hanya hari ini, mungkin kan besok Bapak Ibu terinspirasi tadi, saya mau lihat kelasnya Bu Lisa, saya mau lihat kelasnya Pak Farid, Bu Yoga, Pak Aron, Bu Lia, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya tujuan dari RHK yang saya buat adalah yang pertama memberikan pemahaman terhadap guru mengenai pentingnya perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memandu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang selanjutnya memberikan bimbingan kepada guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, merencanakan tindak lanjut. Ini adalah beberapa tujuan yang saya ambil dari RHK yang saya pilih. Lanjut Pak Farid. Nah, tantangan di setiap kegiatan itu pasti ada tantangan. Saya kali ini tampilkan 2, sebenarnya ada 3, sudah tak hapus 1. Ya tidak. Nanti biar Bu Maria tanya saya apa. Ya, sengaja saya. Biar saya dibimbing nanti Bu. Kemudian tantangan setiap kegiatan atau hal yang kita pilih itu menurut saya pasti ada tantangannya. Kita tidak mungkin tanpa tantangan. Ya, yang pertama, ada tidak semuanya. Artinya optimalisasi sarana prasarana yang ada. Kita punya apa? Itu terkadang belum kita gunakan
dengan optimal. Oke, misalkan ya pasti ada kendalanya. Misalkan menjawab hubungannya kalau Bapak Ibu guru ini cenderung kreatif. Jadi apa menurut saya kalau mau mengajar itu membuat, menciptakan. Kalau yang di sini yang saya maksud adalah memanfaatkan, misalkan menurut saya kalau yang tahun kemarin sudah Bu Yoga sudah itu pakai tablet itu Bu. Ya karena banyak tablet di sini. Di sini nyela Pak, menjawab sandal kayak di mana lupa. Bedanya guru pertama, guru ya sudah disampaikan oleh Pak KS ya. Sudah belum? Sudah belum. Bedanya apa guru muda, guru pertama? Pas rapat KS apa namanya itu loh? Bedanya apa? Bedanya apa? Praktek dulu. Bedanya apa Pak itu? Ya, siap. Dari adopsi terus apa yang lebih meningkat nanti apa ya? Pokok mencipta. Paling tinggi itu mencipta Gitu ya. Iya. Jadi Itu yang boleh. pertama berarti kan menciptakan. Iya. Benar Ibu. Terima kasih langsung praktek. Oke, jadi guru pertama itu adalah ini tadi optimalisasi sarpras yang ada. Berarti apa yang ada di sekolahan itu, yuk mari kita optimalkan, mari kita manfaatkan. Kalau barang-barang boleh dimanfaatkan, ya. Oke, monggo alat peraga dan sebagainya itu bisa digunakan. Tapi kalau guru yang selanjutnya guru apa? Guru muda ya. Berarti kan selain memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah, tapi dia juga dimodifikasi gitu ya, bisa dimodifikasi. Oh ini yang sudah ada di sekolahan itu seperti ini, saya modifikasi biar tambah sesuatu gitu ya. Kemudian guru yang selanjutnya guru media yang bagaimana? Dia harapannya bisa menciptakan sendiri ya, dan digunakan untuk sendiri. Dan meningkatnya selanjutnya apa? Selain mencipta sendiri, digunakan sendiri, dan juga bisa digunakan yang lain digunakan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Itu beda nih. Monggo lanjut. Siap. Terima kasih Mbak. Ilmu lagi. Mohon maaf, ini saya lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah masih terdapat nilai rapor pendidikan yang perlu diperbaiki pada tahun mendatang. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah download ya Pak, kemarin kita sudah download rapor pendidikannya. Memang ada beberapa yang walaupun kalau saya hitung-hitung Bu Yoga kemarin 0, 2, itu ya karena ada tanda merahnya itu menjadi dasar saya untuk memilih LHK tersebut. Oke, Pak Farid lanjut. Nah ini poster pendidikan kita Bapak Ibu, saya buatkan grafik. Fokusnya saya adalah kalau Bapak Ibu kemarin sudah mendownload itu ini fokusnya, ini posternya. Beberapa item dari poster yang ada misalnya literasi, numerasi. Nah ini saya tampilkan visualisasi mengenai perbandingan rapor pendidikan kita pada tahun 2025. Kalau nggak kecepatan ya Pak Bu, kemudian ini ya ada 3 poin yang menjadi fokus dari penurunan tahun 2025, meskipun sudah saya hitung tadi sekali lagi tidak begitu signifikan, tapi ini yang pertama Bapak Ibu, yang warna biru itu tahun 2024, kalau yang warna oranye itu tahun 2025. Ini kan sangat tipis sekali, tapi berhubung sudah cetak rapor pendidikan dan ada garis merah, ya itu harus kita tindak lanjuti. Oke. Salah satunya yang untuk kebinekaan itu tahun 2024 73,18. Ini saya tidak ngawur, saya ambilnya dari rapor itu, kemudian menjadi 73. Itu kan 0, berapa berarti Pak? 0,18. Terima kasih Bu. Nah itu kan termasuk mengalami ya walaupun menurut saya secara angka sedikit. Kemudian yang iklim keamanan sekolah itu dari 77,15 menjadi 75. Terus selanjutnya ini yang menjadi dasar saya Bu, kualitas untuk pembelajarannya itu walaupun hanya sekian persen, dari 64,94 menjadi 631.
1,94. Itu Bapak Ibu. Dilanjut Pak. Nah ini hasil juga yang tadi ada yang turun kan, ada yang baik gitu ya. Untuk yang baik itu numerasinya Bapak Ibu. Itu ada tanda belum jauh. Pointer saya tidak hidup sih Bu. Ini warna hijau artinya naik dari tahun 2024. Kemudian literasinya baik dari nilai naik dari tahun 2024. Terima kasih kepada Pak Farid dan Bapak Ibu guru semuanya karena literasi kita naik. Boleh tepuk tangan. Nah, lanjut Pak. Nah ini karakter muridnya juga mendapat kategori baik dan naik. Nah ini yang tadi saya bilang, untuk kebinekaan baik, kategorinya baik, tapi non jauh untuk nilainya turun yang sudah saya sediakan di grafik tadi. Kemudian next. Nah ini tadi juga yang saya bilang untuk keamanan sekolah dan kualitas pembelajaran. Kalau dari keamanan sekolah ini kan dasarnya dari Sulincar itu ya Bu ya. Ya selain dari pengisian itu pun ya kita melihat kondisi lingkungan kita dalam mengisi kedepannya ini untuk evaluasi dan tindak lanjut. Ini lanjut Pak. Nah ini Bu kegiatan yang saya lakukan Bu. Kegiatan yang saya lakukan dari RHK yang saya pilih adalah memaksimalkan komunitas sekolah dalam memandu perencanaan pembelajaran. Kami mengoptimalkan apa yang sudah ada Bu Maria. Ini komunitas belajar di Marangsari dengan susunannya ini sudah ada namanya ya Pak Farid ya. Kalau yang kita print out kemarin ternyata belum ada namanya, itu salah file. Jadi sedikit Bu Maryam, ini kreasinya dari Pak Aron, nanti kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Di sini untuk kepengurusannya ada saya sebagai penanggung jawab, ketuanya Pak Farid, sekretarisnya Bu Lisa, bendaharanya Bu Yoga, untuk IT atau tim IT publikasinya nanti Pak Aron, anggotanya Bu Lia, Bu Arifah dan Pak Hasan. Ini benar-benar sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing Bu. Artinya biar nanti ke depan apabila menurut saya insya Allah bismillah kita bisa merencanakan kegiatan 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, itu dengan dasar program yang rencana akan dilaksanakan, antara lain sharing, diskusi, refleksi, kemudian mereview perangkat pembelajaran atau melakukan refleksi evaluasi, berbagi praktik baik Bu. Di sini kan bisa dari kita sendiri, misalkan Bu Yoga memegang BOS, nanti Bu Yoga praktik baik bagaimana mengelola BOS. Dari Bu Lisa sudah punya ilmu coaching dan lain sebagainya, mungkin dari Bu Lisa coaching, dari Pak Farid operator, dari Bu Lia pengelolaan kelas, itu mungkin nanti bisa diwacanakan seperti itu. Artinya kan bentuknya bisa seperti itu. Nanti bisa undang Bu Siti Maryam kan? Itu salah satu programnya. Punya program boleh kan Bu? Boleh. Ya. Itu saya mengatakan dengan tulisan cerdas lestari. Nah, tepuk tangan lagi. Nah, itu kan bisa diakronimkan. Ya. Itu kan kalau mengungkap ruang kolaborasi akademik. Iya. Namanya kan kita tidak hanya akademik saja kan. Iya. Nah, itu bisa dilebarkan. Akronimnya nanti mau ya Pak Aron? Terus cetar, cerdas, lestari, atau apa silakan. nanti cari ilham dulu. Terima kasih Bu masukannya Bu. Insya Allah sangat Tapi membantu sekali. logonya keren. Wes. Lestari. Besok ada kreasi yang lain lagi ya Bu Lisa. Mungkin ada ikon susu dengan yang logonya itu kan dibuat atau seragamnya atau apa. Iya. Kelasnya, Sip. Dikasih buku Pak. Wah, yes. Sudah saya siapkan koin. Tapi logonya bukan Marangsari. Logo Marangsari next time. Oke, ini ya Bu. Ini
yang kami lakukan memaksimalkan, dan itu kami kemarin sudah memulai Bu melalui perencanaan pembelajaran. Monggo kalian, maaf Bapak Ibu yang sudah ngasih tahu. Lanjut Pak. Ini jam 11 dong. Ya Allah. Gimana Bu? Enggak apa-apa. Aduh. Absennya jam berapa Bu? Jam 11. Tenang, urus Jumatan. Oh, iya. Sampai jam berapa Bu? Saya harus 30 km per jam berarti ini. Terserah. Aku kan mau Kalau bisa. Jumatan nanti. Oh, Jumatan. Berarti kok kalau Jumatan. Lah. Lanjut Bu. Ya. Ini baru 40% ini saya. Ya, monggo. Sudah Pak? Yang tadi sebelumnya sudah? Sudah. Sudah? Oh ini sudah ya, sip, makasih. Ini Bu, ini kemarin benar-benar terjadi. Iya. Bukan hanya sekedar foto Bu. Ya Bu Lisa, ya Bu Pak Karit ya, ya Bu Lia ya. Dan itu hidup Bu, artinya tidak perlu dipancing dengan apa-apa, itu mereka bisa berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Yaitu kegiatan yang saya lakukan adalah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Ya, kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah mendengarkan paparan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang telah disusunnya serta menindaklanjuti secara konstruktif. Kemarin saya sudah kumpulkan di ruangan, Bapak Ibu guru menyiapkan modul acara masing-masing, Bapak Ibu guru menyampaikan modul acara masing-masing, kemudian ada yang mempresentasikan, ada yang menanggapi. Itu kalau Bu Maryam tidak percaya bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu. Oh iya, sebentar Bu. Nanti sebentar lagi kita nonton film Bu. Ya, kemudian berdiskusi dengan setiap guru tentang perencanaan penerapan pembelajaran di kelas pada saat observasi. Ini dokumentasinya, meminta kepada semua guru untuk memberikan masukan. Kemarin sudah dilakukan. Pak Farid memberikan masukan, Bu Lia, semuanya saling memberikan masukan. Ini adalah dokumentasinya. Kemarin yang kebetulan menyampaikan secara presentasi ada Pak Aron dengan Bu Lisa. Lanjut Pak. Aku malah baca itu loh. Selamat datang tim menilai PKKS. Oh, itu. Ini Bu. Iya, iya. Ini cuplikan filmnya Bu, dokumen kegiatan yang kami lakukan. Saya awali dengannya game-game sederhana lah Bu, biar tidak tegang.